Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yustikaran Kartanegara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang psikologi industri. Nah, psikologi industri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, psikologi. Psikologi dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia. Sedangkan industri secara luasnya dapat berarti kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Maka dapat kita simpulkan bahwa psikologi industri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia dalam dunia kerja atau ruang lingkup kerja. Nah, salah satu hal yang dipelajari dalam psikologi industri adalah etos kerja. Mengapa setiap karyawan itu penting diharuskan untuk memiliki etos kerja yang baik? Tentu karena ketika seseorang memiliki etos kerja yang baik, ia akan berusaha untuk mengoptimalkan hasil dari pekerjaannya. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja yang baik itu yang pertama, ia menghargai waktu. Dia tidak akan membuang-buang waktunya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena ia yakin bahwa waktu itu kan tidak bisa diulang. Maka ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Yang kedua yaitu jujur dalam melakukan pekerjaannya. Dia tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dengan baik dan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada. Yang keempat, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya. Mengapa harus ikhlas? Karena sejujurnya sebuah keikhlasan itu tentu mempengaruhi hasil dari kualitas dari hasil pekerjaan. Dan yang terakhir dan tak kalah penting adalah konsisten. Saya percaya bahwa setiap pekerjaan itu memiliki resiko yang berbeda-beda. Nah, tergantung dari orangnya, bagaimana ia menyikapi resiko tersebut. Orang yang memiliki etos kerja yang baik akan menyikapi risiko itu dengan pantang menyerah dan tetap berpegang teguh pada prinsip yang dipercayanya. Selanjutnya tentang pelayanan. Pelayanan di industri jasa dan industri manufaktur itu jelas berbeda karena pada industri jasa hal yang ditawarkan memang pelayanan, sedangkan di industri manufaktur tidak. Namun tahukah Anda bahwa bentuk pelayanan di industri manufaktur itu sebenarnya ada dan berupa pemenuhan kebutuhan konsumen, distribusi produk yang baik, ketersediaan stok, dan pelayanan pasca jual. Nah, salah satu contohnya misalnya kita berada di luar daerah perkotaan dan tentu kita tetap membutuhkan yang namanya peralatan mandi, misalnya sabun dan pasta gigi. Bagaimana jika produk-produk seperti itu belum terdistribusi di wilayah kita saat itu? Itu tentu akan menyulitkan kita. Nah, disinilah peran perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Bagaimana dia bisa mendistribusikan produk-produknya secara merata ke seluruh wilayah, baik itu yang terpencil sekalipun, serta memastikan bahwa stok di wilayah tersebut selalu tersedia. Nah, selanjutnya yang dipelajari dalam psikologi industri adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. Motivasi kerja atau work motivation itu dapat kita gambarkan secara sederhananya merupakan dorongan yang melatar belakangi seseorang untuk giat bekerja. Sedangkan job satisfaction itu respon dari perasaan seseorang yang mengukur sejauh mana dia menyukai pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Namun kepuasan itu men-trigger dia untuk semakin giat bekerja. Nah, meskipun sama-sama menghasilkan kinerja yang baik atau perasaan ingin terus lebih mengoptimalkan hasil pekerjaan, namun dari segi karakteristik dalam pekerjaan, work motivation itu concern pada stimulus dari pekerjaan, sedangkan job satisfaction itu concern pada hasil dari pekerjaan. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.